Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibillah Ahmad Trafauzi. Saya dari kelas PM 2023A dengan NIM digit terakhir 001, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi geometri analitika, yakni elips. Sebelum kita masuk ke materi-materi yang lebih dalam, perlu kita lihat terlebih dahulu apa itu definisi dari elips. Untuk bagian pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu elips. Jadi, elips yaitu kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu, di mana titik tertentu ini biasa kita sebut sebagai titik fokus terhadap jarak titik-titik tadi ke garis tertentu, atau bisa kita sebut sebagai directrix, itu selalu sama. Yang biasanya disebut dengan eksentrisitas atau biasa disimbolkan dengan E, di mana untuk eksentrisitas untuk elips sendiri itu memiliki ketentuan di mana eksentrisitasnya harus kurang dari 1. Oke, untuk lebih mudah dalam penggambaran, kita misalkan dalam sebuah ilustrasi, kita ilustrasikan seperti ini. Di sini ada titik F, di mana titik F itu sendiri seperti tadi, yaitu fokus elips. Kemudian ada titik P, kita ambil sebarang titik P di sini. Titik P ini adalah titik yang berada pada elips itu sendiri. Kemudian untuk PF, di mana kita hubungkan jarak antar P ke F, ruas garis PF ini merupakan jarak titik P ke fokus. Dan kemudian ketika kita tarik garis di sini, kita proyeksikan terlebih dahulu P ke garis D, di mana garis D sendiri adalah garis directrix, di mana kita proyeksikan titik P pada garis directrix akan menghasilkan P aksen, di mana jarak P ke P aksen atau ruas garis P aksen itu sendiri merupakan jarak titik P ke directrix atau ke garis D-nya. Oke, kemudian ketika kita mengklaim bahwa jika P terletak pada elips, maka dapat kita simpulkan bahwa jarak P ke F dibandingkan jarak P aksen atau P ke F tadi itu jarak titik P ke fokusnya, dan P aksen merupakan jarak titik P ke directrixnya. Itu akan sama dengan eksentrisitasnya, di mana eksentrisitas untuk elips sendiri yaitu dengan E kurang dari 1. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi istilah-istilah yang ada pada elips.
Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada pada elips, di mana kita tulis terlebih dahulu judulnya, yakni istilah pada elips. Di mana di sini telah saya gambarkan ilustrasi elips beserta apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada pada elips itu sendiri. Yakni untuk yang pertama, di sini ada titik F2 dan titik F1, di mana F1 dan F2 pada ilustrasi tersebut disebut fokus atau titik fokus untuk elips tersebut. Di sini titik fokusnya, karena ini elips, maka titik fokusnya ada dua, yaitu F1 dan F2. Kemudian untuk yang kedua, yakni di sini ada dua garis, kan di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, dan ini ada dua garis yang mengapit kedua elips tersebut, yang mengapit elips tersebut. Maka untuk garis yang sebelah kanan dinamakan dengan D1, yang garis sebelah kiri dinamakan D2, di mana D1 dan D2 ini disebut sebagai directrix. Di mana jika P terletak pada elips, maka dapat kita simpulkan bahwa kita menggunakan rumus eksentrisitas tadi di awal, di mana jarak P ke titik F1 jika dibanding P ke F1 jika dibandingkan jarak titik P ke D1 itu akan sama dengan jarak P ke F2 dibandingkan jarak P ke D2 atau directrix kedua yang sebelah sini. Jadi di sini banding sini, itu akan sama dengan eksentrisitas elips itu sendiri, di mana dengan eksentrisitasnya untuk elips itu sendiri syaratnya adalah kurang dari 1. Oke, kemudian masuk ke yang ketiga, saya lanjutkan di sebelah sini. Masuk ke unsur yang ketiga, yaitu di sini itu ada V1, V2, T1, T2. Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa V1, V2, T1, T2 adalah puncak elips, di mana ketika V1 maka kurvanya akan berbelok, T2 berbelok, dan itu seterusnya. Maka dikatakan V1, V2, T1, T2 adalah puncak elips. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini ada unsur lagi bahwa titik O yang berada di sumbu 0,0 adalah pusat elips. Adalah pusat elips, di mana ini pusat elipsnya kebetulan berada pada titik 0,0. Tapi nanti juga akan dibahas mengenai istilah-istilah juga yang berada ketika pusatnya tidak pada 0,0 atau pada suatu titik tertentu. O adalah pusat elips, sehingga dapat kita lihat dari gambar jarak O ke V1, OV1 akan sama dengan jarak O ke V2. Ini dinamakan sebagai A. Kemudian O ke T1 itu sama dengan O ke T2, kita namakan dengan B, dan O ke F1 serta O ke F2 itu sama dengan
C. Lalu kita masuk ke unsur yang selanjutnya, yaitu di sini kan ada sumbu garis V1 V2 garis ya, berupa garis, dan garis T1 T2. Mana sih garis V1 V2 T1 T2? Garis V1 V2 adalah suatu garis yang memuat V1, titik V1 dan V2. V1 V2, maka garisnya ini, maka adalah sumbu X. Kemudian untuk garis T1 T2 adalah garis yang memuat T1 dan T2, yaitu garis Y. Ini disebut sebagai sumbu simetri elips itu sendiri. Dimana sumbu simetri di sini dibagi menjadi dua karena ada dua, yaitu yang pertama, untuk sumbu simetri yang memuat fokus disebut sebagai sumbu panjang. Yang kedua, sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek. Oke, di sini sumbu simetri kan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumbu panjang dan sumbu pendek. Siapa sumbu panjang? Yaitu sumbu simetri yang memuat fokus. Di sini kita lihat bahwa sumbu simetrinya kan X dan Y, di mana X itu memuat fokus, maka sumbu X ini atau sumbu simetri V1 V2, garis V1 V2 merupakan sumbu simetri yang disebut sebagai sumbu panjang. Kemudian untuk sumbu simetri yang satunya, T1 T2, ini kan tidak mengandung fokus. Maka dari itu sumbu simetri ini disebut sebagai sumbu pendek. Oke. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya, unsur nomor 6, yaitu di sini ada tali busur fokus yang dinamakan tali busur fokus. Siapa? Yaitu tali busur pada elips yang memuat titik fokus disebut tali busur fokus. Mana sih tali busur fokus ini? Contoh di sini salah satunya yaitu AB. Dimana tapi tidak hanya itu saja, kan syaratnya hanya tali busur yang mengandung fokus. Dimana nanti masih ada kemungkinan bahwa tali busurnya nanti akan miring terus. Yang penting itu melewati titik fokus, entah itu F1 atau F2. Namun untuk yang selanjutnya itu kita spesialkan atau kita persempit, yakni tali busur fokus yang tegak lurus terhadap sumbu panjang disebut latus rectum. Oke. Di sini ada unsur lagi, yakni
untuk tali busur yang kita khususkan ketika tali busur fokus tersebut itu tegak lurus terhadap sumbu panjang. Maka siapa itu dapat kita di sini? Kan yang saya buat yaitu AB, contohnya yakni AB, ruas garis AB, dan ruas garis CD, di mana ini dan ini kan tegak lurus terhadap sumbu panjang, di mana sumbu panjangnya tadi yaitu sumbu X. Maka AB, sumbu ruas garis AB dan ruas garis CD disebut sebagai latus rectum atau tali busur yang melewati titik fokus dan tegak lurus terhadap sumbu panjang. Oke, untuk yang unsur terakhir atau istilah terakhir di sini ada yang namanya jari-jari elips. Jari-jari elips yang dikhususkan untuk titik fokus. Sehingga namanya adalah jari-jari fokus. Siapakah jari-jari fokus itu sendiri? Jari-jari fokus adalah ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada elips ke fokus. Jadi jari-jari elips itu siapa? Yaitu ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada elips ke fokusnya. Dimana di sini kan ada banyak titik kan pada elips. Kita misalkan ambil untuk titik P. Kan titik P berada pada elips. Dimana kita tarik garis ke F1, maka jarak atau ruas garis PF1 itu merupakan jari-jari fokus, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada elips ke fokusnya. Di sini juga ada ketika ditarik ke F2, maka PF2 ini ruas garisnya disebut sebagai jari-jari fokus. Jadi di sini contohnya adalah PF1 dan ruas garis PF2. Oke, sekarang kita telah mengetahui istilah-istilah yang berada pada elips, di mana mulai dari fokus, direktrix, kemudian eksentrisitasnya, kemudian ada namanya puncak elips, pusat elips, kemudian jarak-jarak antara pusat ke titik puncak, pusat ke fokus itu kita permisalkan dengan A, B, C. Kemudian ada juga sumbu simetri yang dibagi menjadi dua, yaitu sumbu panjang dan sumbu pendek. Ada tali busur fokus yang kemudian dikhususkan untuk yang tegak lurus terhadap sumbu panjang disebut sebagai latus rectum, dan juga ada juga jari-jari fokus. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menemukan persamaan umum elips. Baik, akan saya hapus. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan umum elips. Di mana di sini sudah saya berikan gambar ilustrasi elipsnya. Di sini tadi kan di istilah contoh-contoh menggunakan pusatnya 0,0. Di mana di sini pusatnya bukan lagi 0,0, jadi tidak berada pada titik pusat sumbu koordinat. Baik, sebelum itu kita alangkah baiknya untuk mencatat apa saja yang diketahui dari ilustrasi tersebut, seperti titik puncak, kemudian titik fokus dan titik pusatnya terlebih dahulu untuk mempermudah dalam perhitungan nanti. Dimana untuk yang pertama, di sini kita ketahui bahwa pusat P, di sini ada pusat P dengan koordinat sebagai berikut, dimana di sini P dengan X-nya alfa dan beta, maka pusat P berada pada titik alfa, beta. Kemudian yang selanjutnya, F1 atau fokus 1 berada pada titik F1 kan di sini. Berarti kan letaknya sini sampai sini. Berarti kan untuk X-nya F1 kan di sini. Berarti ini apa? Alfa ditambah C untuk X. Alfa ditambah C, koma untuk
koordinat Y-nya sama, yaitu beta. Kemudian F2, yaitu F2 kan di sebelah sini, berarti di sini kan ada alfa, alfanya dikurangi oleh C, kebalikannya. Alfa dengan koordinat alfa min C, beta, untuk kan sama. Lalu untuk yang selanjutnya ada T1. Gimana kan T1? Ini kan T1. Jadi di sini jarak dari sini ke sini tadi kan beta. Untuk T1 B, berarti untuk X-nya sama, yaitu alfa atau T1. Kemudian di sini untuk koordinat Y-nya yaitu beta ditambah B untuk menemukan T1. Beta ditambah B. Untuk T2 X-nya sama alfa, tapi koordinat Y-nya yaitu beta min B. Kenapa? Karena kan jaraknya terhadap ini beta, ini segini adalah beta, lalu P ke T2 itu adalah B, maka ini dikurangi ini. Oke, selanjutnya ada FV1 dan V2, di mana V1 itu sendiri X-nya yaitu sama, yaitu alfa, yang beda adalah untuk koordinat Y-nya. Maaf, saya ulangi lagi, di mana untuk V1, koordinat V1 yaitu tidak sama, bukan alfa, namun di sini kan ada di sini. Untuk P ke V1 disebut dengan A. Untuk titik P ke sumbu Y yaitu alfa, maka dari itu di sini adalah alfa plus A, koordinat Y-nya yang sama yaitu beta. Kemudian di sini untuk V2 tinggal alfa sini yaitu alfa min A, di mana alfa tadi kan segini, A-nya segitu. Alfa min A, untuk Y-nya tetap beta. Oke, di sini kita telah mencatat apa saja yang diketahui di sini, dan di sini penulisan ini akan saya pakai sampai di akhir, jadi tidak akan saya hapus. Saya akan memakai di sebelah sini. Akan saya bagi terlebih dahulu agar tidak rancu nanti. Oke, untuk mencari persamaan umum elips itu ada beberapa langkah, yaitu ini ada 3 langkah nanti, yaitu mencari persamaan direktrix terlebih dahulu, kemudian yang kedua mencari hubungan antara A, B, dan eksentrisitasnya, dan yang ketiga baru kita akan memulai proses dalam menemukan rumus umumnya dengan memanfaatkan hasil dari langkah 1 dan langkah 2. Oke, yang pertama, untuk langkah pertama yaitu mencari persamaan direktrix, dimana di sini kan hanya D1, kita belum tahu apa persamaannya cocok untuk D1 itu sendiri, dimana kita ketahui dari ilustrasi bahwa di situ kan ada PF1 itu sama dengan C, sedangkan P ke FV1 itu sama dengan A. Kita dapat menggunakan hubungan tersebut. Di sini kan diketahui dari ilustrasi bahwa PF1 itu sama dengan C dan P ke V1 itu sama dengan A. Maka di sini dapat kita lihat bahwa A akan lebih besar dari C. Oke, sampai sini. Kemudian untuk V1 dan V2 ini kan juga terletak pada elips. Jadi kita ambil
titik-titik tadi kan di awal kita ambilnya titik P pada elips. Nah, di sini kita menggunakan titik yang ada saja, yang sudah benar-benar ada dan bisa kita gunakan, yaitu titik V1 dan titik V2. Ini kan juga berada pada elips. Jadi, di sini kan V1 dan V2 itu terletak pada elips. Kalau sudah membahas tentang titik yang terletak pada elips, maka kita akan menghitung yang namanya nanti eksentrisitas. Di mana? Mohon maaf, saya lanjut. Di mana jarak antara yang pertama, yakni jarak antara V1 dan F1, yakni titik V1 dan titik F1 ketika dibandingkan dengan jarak ketika dibandingkan dengan jarak V1 ke D1. Oke, ini akan sama dengan V1 ke F1 sendiri tadi, mohon maaf, V1 ke F1 sendiri tadi itu V1 ke F1 itu kan berarti kan sama dengan di sini A itu dari P sampai V1. P ke F1 itu sama dengan C, maka V1 ke F1 sama dengan A min C dibagi jarak V1 ke D1, di mana tadi di sini sudah saya proyeksikan bahwa V1 ketika diproyeksikan di sini itu sama dengan D. Maka jarak antara V1 ke D1 itu sama dengan jarak P ke D dikurangi A. Dapat kita ketahui bahwa jarak P ke D, jarak titik pusat ke titik D dikurangi dengan A, itu akan sama dengan eksentrisitasnya, di mana ini akan menjadi A min C, kita kali silang, di mana A min C akan sama dengan E dikalikan titik PD min A. Ini untuk persamaan yang pertama. Lalu kita masuk ke persamaan yang kedua, yakni jarak antara V2 ke F1. Kenapa kita tidak memakai F2? Di sini kan kita tidak menggambar directrix untuk D2, maka kita tetap menggunakan jaraknya terhadap F1 saja. Di sini jarak V2 ke D1 itu sama dengan V2 ke mana? V2 ke F1. Di sini kan berarti kan jarak di sini itu A. Berarti di sini adalah A plus C. V2 ke P adalah A, P ke F1 adalah C, berarti V2 ke F1 adalah A plus C, A bukan alfa, dibagi jarak V2 ke D1, yaitu PD ditambah dengan A itu sendiri. PD ditambah A itu kan sama dengan eksentrisitas, di mana akan menghasilkan ketika dikalikan silang A plus C itu sama dengan eksentrisitas dikali PD plus A. Kita dapatkan ini untuk persamaan kedua. Oke, dari dua persamaan yang kita dapat, kita melakukan dua macam operasi. Yang pertama yaitu menjumlahkan persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 yang kita dapat itu kita jumlahkan. Nanti yang ke langkah kedua yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita kurangkan. Di mana kita jumlahkan di sini A min C itu sama dengan E dikalikan PD dikurangi A. Yang kedua A plus C itu sama dengan E dikalikan PD ditambah A. Oke, kita jumlahkan. Ketika kita jumlahkan, A min C ditambah A plus C, AA 2A min C plus C habis.
EPD, langsung kita ilustrasikan, kita kalikan secara langsung. EPD ditambah EPD, maka 2EPD. Kemudian di sini E dikalikan min A, berarti min EA plus EA, maka hasilnya keberjumlahan 0. Di sini sama-sama kita bagi dengan 2 untuk semua ruas, maka menghasilkan A sama dengan EPD. A sama dengan EPD. Maka kita dapatkan PD atau jarak titik P ke titik D atau jarak P ke garis direktris itu sama dengan A per E. Kita dapatkan satu persamaan ini, dan ini akan kita pakai nanti di akhir-akhir juga. Jadi akan kita tulis di sini agar tidak hilang. Kita dapatkan di sini bahwa PD itu sama dengan A per E. Oke. Kemudian untuk langkah yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita mengurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Mengurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana persamaan 1 tadi itu sendiri A min C sama dengan EPD min A plus C EPD plus A. Ini kita kurangkan, maka A min A habis, min C min plus C min 2C sama dengan EPD dikurangi EPD habis, min EA dikurangi plus EA, maka min 2EA. Kedua ruas kita bagi dengan min 2, maka menghasilkan C sama dengan EA. Kita dapatkan ini lagi. Kita dapatkan C sama dengan EA. Oke, dari sini. Tadi kan tujuan kita untuk mencari bagaimana sih persamaan direktriksnya. Berarti kan persamaan direktriks ini, kan garis direktriks ini memotong sumbu X secara tegak lurus. Maka dari itu, untuk persamaan direktriksnya, yaitu menggunakan X sama dengan, karena memotong tegak lurus sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y, maka menggunakan X sama dengan. X sama dengan siapa? Di sini nilai X-nya berapa sih di sini itu? Maka kan di sini kan alfa ditambah, kan berarti kan dari sini ke sini itu berapa? Disebutkan alfa ditambah jarak P ke D. Nah, kita sudah dapat tadi jarak P ke D itu adalah A per E, maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis direktriksnya yaitu X sama dengan alfa ditambah A per E. Oke, kita dapatkan ini. Kita catat juga di sini, di mana D1 di sini direktriks itu sama dengan X sama dengan alfa plus A per E. Oke. Di sini kita dapatkan rumus persamaan direktriksnya. Setelah ini kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan hubungan antara A, B, dan E. Karena A, B, dan E akan selalu muncul dalam persamaan elips ke belakangnya juga. Oke, akan saya hapus terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mencari hubungan antara A, B, dan E atau eksentrisitas itu sendiri. Dimana di sini kan bisa kita lihat tadi di awal itu kita memakainya V1 sebagai titik pada elips dan kemudian kita cari eksentrisitasnya. Sekarang kita memanfaatkan
T1, di mana ketika T1 ke F1, di mana T1 F1 di sini akan saya hubungkan. Jika dibandingkan dengan jarak T1 ke D1 atau direktrix dari fokus pertama, yaitu akan sama dengan T1 F1, tetap tulis T1 F1 dibagi jarak T1 dan D1 di sini, yaitu T1 T aksen. Kenapa T aksen? Karena kita telah memproyeksikan T1 ini ke garis D1, yaitu berupa T aksen. Jadi kita bisa langsung menghitung jarak antar titik ke titik aja untuk mempermudah penghitungan. Di sini akan sama dengan siapa? Eksentrisitas. Maka dari sini kita dapatkan bahwa T1 F1 sama dengan sama-sama kita kalikan dengan T1 T aksen, E kali T1 T aksen. Di mana T1 T aksen itu sendiri kan sama dengan jarak titik P ke D atau PD, di mana PD tadi udah kita temukan sebelumnya bahwa PD adalah A per eksentrisitas. Kita lakukan translasi, maka akan menghasilkan T1 F1 sama dengan A. T1 F1 sama dengan A, berarti jarak T1 ke F1 luas garisnya ini adalah A. Kemudian di sini kita bisa melihat suatu bentuk, yaitu kita dapatkan segitiga siku kan di sini T1, di sini P, di sini F1. Di mana di sini itu B, sini C, di sini A. Maka kita jika berhubungan dengan segitiga siku-siku, kita dapat menghitung yang namanya menggunakan rumus Pythagoras, yakni T1 F1 kuadrat akan sama dengan PT1 kuadrat ditambah PF1 kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. C di sini sebelumnya kita temukan bahwa C sama dengan eksentrisitas dikalikan A. Maka kita tulis B kuadrat plus A kuadrat. Untuk kan ada dua unsur ya yang memiliki suku yang sama, yaitu A kuadrat, maka kita kumpulkan untuk mempermudah penghitungan. Maka didapatkan B kuadrat akan sama dengan A kuadrat, ini langsung saya buka, min E kuadrat A kuadrat. Kita keluarkan A-nya, menghasilkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Oke, kita dapatkan hubungan antara A, B, dan E bahwa B kuadrat akan sama dengan nilainya A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Oke, setelah kita menemukan hubungan dari A, B, dan E, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menemukan kembali rumus umum elips itu sendiri. Saya hapus terlebih dahulu. Baik, sekarang masuk ke langkah yang ketiga. Di mana langkah yang ketiga yaitu kita sudah masuk ke langkah menemukan persamaan umum elips. Jadi kita akan memanfaatkan hasil-hasil tadi dari langkah 1 dan langkah kedua itu nanti akan kita salah satu menjadi bantuan kita untuk menemukan rumus persamaan umum elips itu sendiri. Dimana langkah yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah mengambil berbagai macam titik T1, V1. Sekarang kita akan mengambil sebarang titik K.
ambil K, di mana K koordinatnya adalah XK, YK, dan K itu berada pada elips, itu syaratnya. Kemudian yang kedua, ada K aksen, di mana K aksen itu sendiri adalah proyeksi K pada garis direktris. Maka akan sudah dipastikan bahwa tegak lurus. Maka K aksen itu siapa koordinatnya? K aksen di sini X-nya kan tadi rumusnya X sama dengan alfa plus A per eksentrisitas. Maka X-nya juga alfa plus A per E. Untuk koordinat Y-nya sama dengan K, yaitu tetap YK, di mana K aksen itu berada pada direktrix. Oke, dari dua hal yang telah kita temukan ini, kita bisa menghitung eksentrisitasnya, di mana kita menggunakan K F1 dibandingkan dengan K aksen, itu akan sama dengan eksentrisitas, di mana Kf1 itu kan jarak titik K ke fokus. Kemudian K aksen adalah jarak titik K ke direktrix, di mana diwakilkan dengan titik K1 yang berada pada garis direktrix, dan akan jika kita tarik garis antara K aksen itu akan tegak lurus juga terhadap garis direktrix. Di situ bisa kita pakai. Maka di sini dapat kita dapatkan kedua ruas kita kalikan dengan K aksen menghasilkan Kf1 akan sama dengan K aksen. Di sini kita menggunakan rumus jarak antar dua titik, di mana untuk Kf1 saya akan kerjakan di sini. Untuk Kf1 itu kan sama dengan akar delta X, di mana XK dikurangi dengan XK aksen. Oke, XK dikurangi, bukan XK kurangi K aksen, kan di sini kan masih F1. Maka XK tulis aja sih min X F1 ditambah YK min YF1 tutup akarnya sama dengan akar lagi XK dikurangi XK aksen ditambah YK dikurangi YK aksen, tutup akarnya. Sini kita inputkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Maaf, jangan dulu, nanti kekurangan. XK, siapa XK? Tadi tetap XK. Kemudian min XF1. Oh iya, sebelum itu untuk mempermudah, di sini kan kedua ruas memiliki akar, jadi bisa kita kuadratkan. Mohon maaf, di sini kekurangan satu unsur, yaitu E. Bisa kita kuadratkan secara langsung untuk biar tidak lama-lama. Maka nanti akarnya akan hilang dan E-nya akan menjadi E kuadrat. Kemudian di sini XK min XF1. F1 yaitu fokus pertama, X-nya adalah A plus C. A plus C tutup kuadrat. Maaf, ini kuadrat semua, belum saya kuadratkan. Ditambah YK tetap YK dikurangi YF1 adalah beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali dengan sini XK tetap XK min XK1 XK aksen adalah alfa plus A per E tutup kuadrat. Oke, ditambah YK aksen juga YK kuadrat.
tutup. Maka akan kita hasilkan di sini terlebih dahulu kita pindahkan terlebih dahulu, di mana XK untuk ini F1 kok A sih, makanya kok nggak cocok. Di sini adalah alfa. Kita pindahkan terlebih dahulu, kita asosiasikan untuk XK min A dan XK min A, nanti di akhir biar bisa kita keluarkan keluar biar sukunya sama, maka menjadi XK min alfa dikurangi C kuadrat ditambah yang ini tetap kita tulis lagi kan sama dengan E kuadrat tetap, yang ini juga kita keluarkan, jadi XK min alfa dikurangi A per E tutup kuadrat, yang ini YK min YK kan 0, jadi udah habis sampai sini aja. Kemudian di sini kan kita punya rumus bahwa ketika A min B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Ini akan kita terapkan untuk ke bagian ini dan bagian ini. Jadi tidak kita, yang YK min beta tidak kita hitung, kita biarkan di situ tetap. Di sini kita dapatkan XK min alfa kuadrat min 2 XK min alfa dikali C ditambah C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat, ini kan tetap tadi itu sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat. Saya lanjutkan di sini. Lanjutkan di sebelah sini, min 2 XK min alfa dikalikan C per E maaf, A per E ditambah A per E kuadrat tutup. Di sini untuk yang ruas kiri kita tulis ulang, dan untuk yang ruas kanan kita kalikan semua yang dalam kurung dengan E kuadrat. Maka akan menghasilkan di sini XK min alfa kuadrat min 2 XK min alfa C plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan ini tetap E kuadrat XK min alfa kuadrat, lanjut ke bawah menjadi min 2 XK min alfa AE. Kenapa AE? Karena di sini kan A per E dikalikan E kuadrat, maka kan A per E dikalikan dengan E kuadrat, kita kan ini sama dengan E dikali E, maka kita translasi, maka menghasilkan AE, dimana AE itu sendiri nanti akan sama dengan C, kan kita dapatkan pada awal tadi. Kemudian di sini ditambah dengan ini kan A kuadrat E kuadrat, ketika dikalikan dengan E kuadrat sisanya tinggal A kuadrat. Oke, di sini ada min 2 XK min alfa kali C, di sini ada min 2 XK min alfa AE. AE tadi kan sama dengan E, sama dengan C, maka bisa kita translasi untuk mempersingkat penghitungan. Maka yang kita sisakan tinggal XK min alfa kuadrat ditambah C kuadrat ditambah
YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat ditambah A kuadrat. Oke, sampai sini kemudian kita pindahkan semua komponennya. Saya akan pindah ke atas lagi ya, akan saya hapus terlebih dahulu. Kita pindahkan terlebih dahulu komponennya. Kita naikkan lagi ini, maka ini akan XK min alfa kuadrat ditambah C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat ditambah A kuadrat. Baik, sampai situ maka akan kita pindah luaskan terlebih dahulu, atau kita jumlah atau kurangi yang sama antar dua ruas, dimana kita akan merubah persamaannya. C pindah, yang ini pindah ke sini, dimana XK min alfa kuadrat dikurangi E kuadrat XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Di sini kita keluarkan karena memiliki unsur yang sama, di mana XK min alfa kuadrat dikali 1 min E kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C, kita rubah menjadi EA, di mana E kuadrat A kuadrat. Kita tulis kembali XK min alfa kuadrat 1 min E kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat, kita keluarkan 1 min E kuadrat. Oke, kemudian semua ruas kita bagi dengan A kuadrat 1 min E kuadrat, maka menghasilkan untuk yang ini berarti kan akan kita bagi dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Di sini juga A kuadrat 1 min E kuadrat. Di sini juga A kuadrat 1 min E kuadrat. Semua ruas bagi sama. Maka di situ akan menghasilkan, ini kita kanselasi menghasilkan XK min alfa kuadrat dibagi A kuadrat plus yang kedua yaitu YK min beta kuadrat per, di sini kan A kuadrat 1 min E kuadrat. Sebelumnya kita udah menemukan di hubungan A, B, dan E bahwa A kuadrat kali 1 min E kuadrat adalah B kuadrat. Ini sama dengan 1. Rumus persamaan ini kemudian persamaannya terutama kemudian titik K, X, K, Y, K dijalankan. Kenapa harus dijalankan? Karena kalau hanya X, K, Y, K maka persamaan ini hanya berlaku untuk titik K saja. Kan sementara di elips ada banyak titik-titik lain, maka harus kita jalankan menjadi suatu persamaan umum. Maka dari situ kita dapatkan maka persamaan menjadi 2. Persamaannya berubah menjadi X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min
beta kuadrat per B kuadrat akan sama dengan 1. Ini adalah rumus umum untuk elips. Dari beberapa rumus umum ini, nanti elips itu juga nanti itu kan bisa kita simpulkan menjadi beberapa macam bentuk elips. Jadi bentuk elips itu ada beberapa macam. Akan saya hapus terlebih dahulu. Saya tulis rumus umumnya di sini dulu agar tidak lupa nanti. Alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, kita dapatkan seperti itu. Baik, dari semua penghitungan yang telah kita lakukan tadi, dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, dapat kita simpulkan. Sini, simpulan. Tadi kan yang di istilah tadi hanya berupa titiknya 0,0, di mana di sini yang pertama untuk simpulan pertama yaitu untuk persamaan umum elips dengan pusat P, alfa beta, artinya pusatnya tidak berada di titik 0,0 dan sumbu simetri sejajar dengan sumbu koordinat. Di sini kan sumbu simetrinya sejajar dengan X untuk sumbu panjang, dan sumbu pendeknya yang menghubungkan T1, T2 itu sejajar dengan sumbu Y. Ini untuk yang sumbu simetri sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Maka dapat kita bedakan menjadi 2 nanti bentuk elipsnya. Yang pertama yaitu ketika atau jika A itu lebih besar dari C. A lebih besar dari B. Mana A, mana B? A tadi kan titik pusat ke titik puncak V1. Sementara B itu salah satunya titik pusat ke titik puncak T1. Maka ketika A-nya lebih besar dari B, maka ilustrasinya elipsnya bentuknya akan seperti ini. Karena ini A, ini B, di mana A-nya lebih besar dari B. Maka ini akan disebut sebagai elips horizontal atau elips yang gambar elipsnya tidur. Yang memanjang itu ya sejajar dengan sumbu X. Lalu untuk yang kedua yaitu jika A-nya kurang dari B, maka disebut sebagai elips vertikal atau kebalikannya horizontal. Kebalikan horizontal maka vertikal. Gimana sih ilustrasinya? Maka elipsnya akan menjadi seperti ini. Karena di sini A, di sini adalah B. Di mana nilai A-nya kurang dari B. Jadi elipsnya berdiri, lonjong berdiri. Tadi yang awal kan lonjong tidur elipsnya. Untuk persamaan umumnya yaitu sama seperti yang ini tadi. Menggunakan X min alfa kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk yang persamaan umum elips dengan pusatnya A, B. Nah, untuk yang kedua, untuk suatu situasi khusus seperti yang pada istilah-istilah tadi, di mana persamaan umum elips dengan pusat
O 0,0 dan sumbu-sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu koordinat. Jenis-jenisnya yaitu ketika persamaan umum elips dengan pusat 0,0 seperti pada istilah, berarti ini kan pusatnya terlepas dari 0,0, berarti ini digeser, pusatnya itu berada 0,0 di sini. Ini adalah hanya suatu situasi khusus. Ini adalah persamaan umum yang secara universal. Jadi berapapun pusatnya, berarti menggunakan rumus persamaan yang pertama. Berarti kalau nanti titik pusatnya itu berada pada 0,0, langsung saja pakai ke persamaan kedua. Sebentar, saya tulis dahulu. Untuk jenis-jenisnya yaitu relatif sama. Jika A-nya lebih dari B, maka disebut elips horizontal. Kemudian yang kedua, jika A-nya kurang dari B, itu disebut elips vertikal. Dan untuk rumus persamaan umumnya, yakni sebenarnya tinggal kita ganti saja sih alfa dan betanya dengan 0 dan 0. Maka rumusnya tinggal x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini adalah rumus persamaan umum elips untuk titiknya ketika pusatnya di 0,0. Oke, sampai sini kita membahas mengenai persamaan umum elips yang tadi di awalnya mencari terlebih dahulu langkah-langkahnya, mencari persamaan direktris, kemudian mencari hubungan A, B, dan E, yang dimana hasil dari kedua langkah itu akan digunakan di langkah ketiga, yaitu menemukan persamaan umumnya itu tadi. Dan ini simpulannya dibagi menjadi dua, ada elips horizontal dan elips vertikal, dan persamaan umumnya ada dua ketika pusatnya alfa beta dan ketika pusatnya 0,0. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih istilah-istilah yang ada pada istilah-istilah pada elips. Tadi kan di istilah di awal tadi elipsnya berupa titik 0,0. Sekarang kita akan menggunakan titik pusatnya yang alfa beta. Apa saja istilah-istilah atau unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Saya hapus terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang ada pada elips dengan pusat tadi yang dikhususkan, yang tidak dikhususkan secara universal, yaitu pusat alfa, beta. Kita tulis terlebih dahulu. Oke, dengan pusat alfa, beta, di mana kita dapatkan tadi untuk yang pertama, tadi kan macam-macamnya itu ada yang pertama fokus atau titik fokus, kedua itu ada titik pusat itu terlebih dahulu karena yang membedakan pusatnya, kemudian titik fokus, kemudian eksentrisitas, kemudian itu ada lagi direktriksnya, sumbu simetri, kemudian latus rectum, dan ada juga titik puncaknya. Yang pertama yaitu pusat, di mana sudah kita ketahui bahwa pusatnya yaitu pada P alfa, beta.
bukan lagi 0,0. 0,0 hanya situasi khusus ketika alfa bernilai 0 dan betanya bernilai 0. Lalu untuk yang kedua yaitu fokusnya, di mana fokusnya akan dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama, ketika A kurang dari B atau ketika A lebih dari B, maka dari itu akan kita sebutkan sebagai yang pertama, A lebih dari B, maka ini adalah elips horizontal. Ketika elipsnya horizontal, maka penghitungan tadi kan salah satunya ada untuk menghitung rumus Pythagoras di hubungan A, B, dan E. Maka jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka dari itu didapatkan bahwa F1 berarti karena fokusnya A lebih besar dari B, maka yang berubah adalah pada sumbu X-nya. Tadi kan X-nya adalah alfa, berarti di sini alfa menghapus di sini alfa plus C, beta, dan untuk F2 nya alfa min C, beta. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu ketika A-nya kurang dari B atau kita sebut sebagai elips vertikal. Ketika elipsnya berupa elips vertikal, maka rumusnya menjadi C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke. Kemudian untuk fokusnya sendiri, di mana yang berubah nanti ada pada sumbu Y-nya, di mana yang kita kurangi atau jumlah dengan C itu adalah pada titik Y-nya, di mana di sini untuk titik X sama dengan alfa, tetap yang ini jadi B beta plus C. Untuk F2, di mana F2 nya itu sama dengan alfa beta min C. Oke, ini untuk titik-titik fokusnya. Maka yang ketiga itu ada yang namanya eksentrisitas, di mana eksentrisitas tadi atau E itu kan tadi ada rumus E sama dengan eksentrisitas atau E, di mana yang pertama itu ada untuk A-nya ketika lebih besar dari B atau disebut sebagai elips horizontal, maka di sini E-nya sama dengan C per A. Sedangkan ketika A kurang dari B atau elipsnya berupa elips vertikal, maka eksentritasnya menjadi C per B. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu yang nomor 4. Nomor 4, sebentar, ini fokus, eksentrisitas. Yang keempat adalah directrix. Di mana directrix kan ada D1 dan D2. Directrix terhadap F1 atau fokus 1 dan directrix terhadap F2 atau fokus 2. Di mana ketika A-nya itu lebih besar dari B, maka garis directrixnya tadi kan kita dapatkan bahwa rumusannya itu lanjut sini aja nggak apa-apa, agak ke bawah. Di mana rumusannya tadi itu untuk yang pertama A lebih besar dari B itu directrixnya akan X sama dengan A alfa ditambah dengan A per E.
Ini didapat dari yang sebelumnya tadi, yang di waktu persamaan-persamaan kan tadi kita dapatkan bahwa X sama dengan alfa plus A per E. Ini untuk direktrix 1 karena tadi di persamaan hanya diketahui satu direktrix, dimana untuk direktrix 2 maka tinggal diubah jadi negatif, maka X sama dengan alfa min A per E. Oke, sampai sini. Kemudian untuk jenis yang kedua, ketika A-nya kurang dari B atau elipsnya berupa elips vertikal, maka dapat kita simpulkan direktrixnya. Berarti kan direktrixnya itu memotong tegak lurus terhadap sumbu Y karena elipsnya vertikal dan fokusnya berada pada sumbu Y. Maka kan tegak lurus terhadap sumbu Y direktrix. Maka rumusnya bukan X sama dengan, menjadi Y sama dengan alfa menjadi beta ditambah B-nya menjadi A-nya menjadi B. Untuk direktrix yang kedua atau D2-nya akan X sama dengan Y sama dengan beta dikurangi B per E. Oke, itu untuk rumus direktrixnya. Kemudian untuk yang nomor 5, itu ada sumbu simetri. Dimana tadi sumbu simetri kan dibagi menjadi dua, ada sumbu panjang dan sumbu pendek. Maka ketika A lebih besar dari B atau elipsnya berupa elips horizontal, ini dapat kita katakan bahwa sumbu panjang sejajar X. Kemudian sumbu pendek sejajar Y. Kemudian untuk jenis yang kedua, ketika A-nya itu kurang dari B, maka dapat kita simpulkan sumbu panjangnya itu sejajar dengan sejajar bukan X ya sih. Ini sumbu X, sumbu Y sejajar sumbu Y. Kemudian ketika untuk yang kedua sumbu pendeknya itu sejajar sumbu X. Karena kan gambarnya berarti nanti kayak telur berdiri, maka sumbu simetrinya yang sumbu panjang yang melewati fokus kan fokusnya pada sumbu panjang. Berarti kan sumbu panjangnya yang berdiri, maka yang berdiri adalah sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu Y, dan sumbu pendek atau yang tegak lurus dengan sumbu panjang itu akan sejajar dengan sumbu X. Oke. Kemudian untuk yang keenam itu ada latus rectum. Oke, di sini ada latus rectum sama seperti yang lain tadi. Untuk latus rectum itu sendiri kan berarti kan ketika gambarnya itu elipsnya elips horizontal, di sini fokus, di sini ini P, ini fokusnya. Latus rectum kan yang ini. Latus rectum kan yang ini. Maka di sini kan tadi kita ketahui bahwa jarak antara P tadi kan ini kan koordinatnya pada, misal ini sumbunya ya. Ini alfa, berarti kan ini sampai sini itu alfa. Kemudian lokasi latus rectumnya berarti kan nanti ketika diperpanjang akan memotong sumbu X. Maka untuk latus rectum ketika elipsnya berupa elips horizontal, itu latus rectum kan ada dua, yaitu
X sama dengan alfa, jarak P ke fokus itu kan tadi kan sama dengan C. Di sini adalah C. Maka X sama dengan alfa plus C. Kemudian untuk yang kedua, kan berarti kan latus rektum ada dua kan, karena ada dua titik fokus. Maka dari itu, yang kedua, latus rektumnya adalah alfa min C. Oke, ini untuk latus rektum pada elips horizontal. Sementara ketika elipsnya vertikal atau A-nya kurang dari B, maka latus rektumnya berubah, bukan X lagi, namun Y sama dengan. Karena nanti diindikasikan ketika diperpanjang, latus rektum itu akan memotong tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti Y sama dengan di sini beta ditambah C, dan untuk yang kedua Y sama dengan beta dikurangi C. Oke, sampai sini untuk membahas tentang latus rektum. Terus yang terakhir, yang ketujuh, itu ada puncak elips. Puncak elips, di mana semua puncak elipsnya itu menyesuaikan dengan itunya ya. Jadi puncak elipsnya itu tidak dibedakan antara horizontal ataupun vertikal, karena puncak elips itu tetap sama, namun untuk penamaannya itu mungkin nanti yang bisa berbeda. Untuk puncak elipsnya yaitu tadi kan misal saya gambarkan elipsnya secara umum aja, misal saya pakai yang ini, berarti di sini pusat, di sini F, di sini itu berarti tadi ini adalah C, sementara jarak ini ke sini itu pusat B, C, misal seperti ini, berarti untuk sini ini itu beta, maaf, di X itu alfa, kalau di Y itu beta, berarti kan untuk puncak elips koordinatnya alfa, Y-nya adalah B plus A. Lupa. Untuk puncak pertama akan di sebelah sini, yaitu nanti ada 4 puncak elips, di mana puncak elipsnya yang pertama, misalkan puncak elipsnya di sini, 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 dan sini. Ketika di sini berarti X-nya itu sama dengan alfa plus P ke V1. P ke V1 tadi adalah A, di mana alfa plus A, beta. Lalu puncak elips yang kedua yaitu berarti kan di bawah kan F-nya nanti, berarti alfa min A, alfa di sini alfa min A, beta. Lalu yang pasangan puncak elips yang kedua atau puncak elips yang ketiga, misal yang di sini, yaitu ini alfa tetap, cuman yang beda ininya, beta plus B. Yang terakhir alfa beta min B. Ini adalah untuk puncak elipsnya, di mana puncak elips ini entah itu vertikal ataupun itu horizontal itu tetap sama, karena untuk yang A itu selalu yang tidur, yang B selalu yang berdiri. Jadi kayak tidak ada perubahan sama sekali pada puncak elipsnya. Jadi ada 4 puncak elips, yaitu yang pertama alfa plus A, beta, yang kedua yaitu lawannya atau yang berseberangan dengan ini, yaitu puncaknya alfa min A, hanya dirubah tanda negatifnya, beta. Yang ketiga alfa, beta B plus beta, atau beta plus B juga boleh. Kemudian yang
4 adalah alfa, B min beta atau beta min B juga boleh. Oke, sekian untuk materi istilah-istilah pada elips dengan pusat alfa, beta. Dimulai dari awal tadi ada definisi dari elips, kemudian ada istilah-istilah untuk pengenalan terlebih dahulu elipsnya itu sendiri, apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalamnya, baik itu tadi diawali dengan adanya pusat, fokus, eksentrisitas, direktrix, kemudian sumbu simetri yang dibagi menjadi dua, sumbu panjang dan sumbu pendek, ada juga tali busur fokus, ada pengkhususan tali busur fokus berupa latus rectum, ada juga jari-jari fokus dan lain-lain. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya menemukan rumus umum elipsnya melalui 3 langkah. Kemudian ini adalah istilah pada elips dengan pusatnya jika pusatnya itu berupa alfa, beta. Jadi tidak ditentukan atau tidak dikhususkan pada suatu titik tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian contoh soal atau latihan soalnya. Kita akan mengerjakan salah satu latihan soal yang ada di buku geometri analitik. Baik, akan saya hapus terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal yang ada pada buku geometri analitik, di mana pada soal tertera bahwa diketahui sebuah elips dengan pusat berada pada koordinat 4, min 1. Kemudian elips tersebut salah satu titik fokusnya diketahui yaitu 1, min 1 dan elips tersebut melalui titik 8,0. Di situ kita diminta untuk menentukan persamaan elips dan gambar sketsa elips tersebut. Oke, sekarang masuk ke yang pertama. Kita mencari terlebih dahulu persamaan elips. Di sini dari yang diketahui P itu 4, min 1, berarti kan dapat kita simpulkan bahwa alfanya itu 4 dan betanya adalah min 1 karena pusat adalah alfa, beta. Lanjut di sini masuk ke dilihat dari pusat dan salah satu fokusnya yang berubah adalah pada koordinat X-nya. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa elipsnya berupa elips horizontal karena titiknya bergeser antara P ke F1 bergeser secara horizontal. Ketika elips horizontal maka A-nya itu lebih besar dari B. Dan yang kedua ada hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Dari sini kemudian kita masuk ke mencari fokusnya terlebih dahulu. Karena fokus tadi kan udah diketahui salah satu di soal, yaitu salah satu fokusnya itu adalah 1, min 1. Ini untuk salah satu saja. Sementara di fokus itu kan ada 2. Untuk elips horizontal fokusnya yaitu alfa plus C, beta, dan yang kedua adalah min C, beta. Di mana alfa plus C, beta ini berarti 4 ditambah berapa menghasilkan min 1. Yang kedua 4 dikurangi berapa menghasilkan min 1, min 1 kan itu betanya. Di sini 1, min 1 bisa kita cocokkan dengan yang bawah. Kalau pakai yang atas berarti kan 4 tambah min 3. Sementara C itu tadi sendiri adalah jarak pusat ke fokus, di mana jarak itu tidak pernah negatif. Maka kita bisa mengklaim bahwa yang 1, min 1 itu adalah yang fokus kedua, di mana 4 dikurangi 3 menghasilkan 1, maka ini 4 tambah 3 menghasilkan fokusnya yaitu 7, min 1. Oke, sampai sini kemudian dapat kita simpulkan bahwa C-nya sama dengan 3. Ketika C-nya sama dengan 3, kita substitusikan, berarti kan C kuadrat jadi 3 kuadrat 9, A kuadrat min B kuadrat dapat kita pindah ruaskan untuk masuk ke persamaan menjadi A kuadrat sama dengan 9 ditambah B kuadrat. Ini yang akan kita masukkan ke persamaan nanti.
Kemudian ke persamaan elips. Persamaan elips. Di mana persamaan elips untuk elips horizontal itu sendiri yaitu X min alfa kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat bagi B kuadrat sama dengan 1. Kita lanjutkan di sebelah sini. Maka bisa kita dapatkan kita substitusikan terlebih dahulu untuk alfanya, maka bisa kita masukkan menjadi X min 4 kuadrat. Kemudian A kuadrat kita rubah jadi yang sudah diketahui tadi menjadi 9 plus B kuadrat ditambah di sini Y min B, betanya kan min 1, berarti Y plus 1 kuadrat dibagi ini B kuadrat sama dengan 1. Kemudian di soal diketahui melalui titik 8,0, maka bisa kita substitusikan titik 8,0 pada persamaan elips yang atas ini. Kita substitusikan, berarti 8, X nya 8 min 4 pangkat 2, 16, 9 plus B kuadrat, tetap bawahnya ditambah Y plus 1, Y nya 0, berarti kan 1 per B kuadrat sama dengan 1. Di sini kita kalikan semua ruas untuk menghilangkan penyebut bawah dengan 9 plus B kuadrat dan B kuadrat. Kita dapatkan 16 per 19 B kuadrat kali ini menghasilkan 16 B kuadrat. Kemudian yang ini ditambah 1 kali 9 plus B kuadrat, berarti tulis aja 9 plus B kuadrat sama dengan 1, kita tulis semua 9 plus B kuadrat kuadratnya di dalam 9 plus B kuadrat dikali B kuadrat. Oke, kita tulis kembali yang sebelah kiri, yang sebelah kanan kita kalikan ke dalam menjadi 9B kuadrat ditambah B pangkat 4. Kemudian kita rubah ke ruas kiri semua, kita balik ruasnya menjadi B pangkat 4 ditambah 9B kuadrat dikurangi 16B kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Sini ada 9B min 16B kuadrat, 9B kuadrat min 16B kuadrat min B kuadrat. Ini menghasilkan B pangkat 4 dikurangi 8B kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. B pangkat 4 jadi B pangkat 2, B pangkat 2, 9, 1 kali 9. Yang sini positif, yang sini negatif. Maka kita dapatkan B kuadrat sama dengan min 1. Di sini tidak memenuhi, nanti akar-akarnya berupa imajiner. Kemudian yang kedua itu B kuadrat sama dengan 9. Nah, kita udah mendapatkan B kuadrat sama dengan 9. Untuk mencari A kuadrat, kita masukkan B kuadrat sama dengan 9 ke yang awal tadi. Kita dapatkan A kuadrat sama dengan 9 plus 9, 18. B itu sendiri berapa? Maaf, nggak usah. B kuadrat sama dengan 9. Maka kesimpulannya dapat kita buat persamaannya elipsnya yakni tadi kan X min alfa kuadrat
X min 4 kuadrat dibagi A kuadrat adalah 18 ditambah Y min beta, berarti Y min 1, Y plus 1 kuadrat dibagi B kuadratnya adalah 9 sama dengan 1. Ini adalah rumus persamaan elipsnya. Oke, dari sini kemudian kita udah menemukan persamaan elips, yaitu X min 4 kuadrat dibagi 18 ditambah Y plus 1 kuadrat dibagi per 9 sama dengan 1. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk mensketsa grafik elipsnya, dimana itu kita hapus terlebih dahulu. Kita pindahkan ini ke sebelah sini, persamaan elipsnya kita ganti ini dan bawah menjadi 18 dan 9. Yang sebelah sini kita hapus semua. Hapus. Untuk menggambar elipsnya perlu kita ketahui beberapa unsur, yaitu garis direktriksnya itu berada di mana, kemudian fokusnya di mana. Tadi kan fokus sudah diketahui 7,-1 dan 1,-1, jadi nggak perlu dihitung lagi. Dan yang paling penting yaitu puncak elips itu sendiri. Puncak elipsnya berada pada mana? Berarti kita cari juga di sini. Y min 4, Y plus 1. Pertama kita cari dulu puncak elips. Puncak elips untuk elips horizontal, untuk vertikal dan horizontal kan sama, ada 4. Untuk horizontal berarti untuk horizontal dan vertikal itu puncak elipsnya ada 4. Yang pertama A plus A, alfa plus A, beta. Yang kedua alfa min A, beta. Yang ketiga alfa, beta plus B. Yang keempat alfa, beta min B. Oke, di sini kita substitusikan. Tadi kan udah diketahui di awal. Alfa plus A, alfanya 4. A tadi kan 8, A kuadrat 18, berarti A sendiri akar 18. Berarti 4 plus akar 18 bagi betanya min 1. Puncak kedua 4 min akar 18, min 1. Puncak ketiga alfanya 4, betanya min 1, B-nya adalah B kuadrat kan 9, berarti B-nya 3, min 1 ditambah 3, 2. Yang 1 alfanya tetap, beta min B berarti betanya min 1, min 3 berarti min 4. Ini untuk puncak elips. Dan yang selanjutnya yaitu mencari direktriksnya. Direktriks pada entah itu di vertikal atau horizontal itu kan tetap ada dua, direktriks 1 dan direktriks 2. Namun untuk di elips horizontal D1 itu X sama dengan, bukan Y sama dengan, karena direktriksnya memotong tegak lurus pada sumbu X. X sama dengan alfa ditambah A per E. Oke, di sini ada A per E. Alfanya udah kita ketahui 4. Ditambah A-nya tadi itu kan A akar 18. Akar 18 itu kan sama dengan 3 akar 2. Dibagi E belum kita ketahui. Dan E bisa kita ketahui dari ini. Elips horizontal kan berarti A-nya itu lebih besar dari B. Maka, ini izin saya hapus dulu. Maka ketika A-nya lebih besar dari B, kita dapat mencari eksentrisitasnya, yakni E-nya sama dengan C
per A. E-nya C per A, C-nya tadi adalah 3, A-nya tadi 3 akar 2. Bisa kita dapatkan 1 per akar 2. Kita kalikan dengan sekawan, maka akan menghasilkan 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2, menghasilkan akar 2 per 2, menghasilkan akar 2 per 2. Ini untuk E-nya. Kita substitusikan di sini akar 2 per 2. Maka kita dapatkan untuk E, oke, 4 ditambah 3 akar 2 dikali 2 per akar 2. Bisa kita kanselasi akar 2 nya, maka kita dapatkan 4 ditambah 3 kali 2, 6. 4 tambah 6, 10. Maka untuk D1 itu adalah X sama dengan 10. Kemudian masuk ke D2, yaitu X sama dengan alfa min A per E. Berarti 4 dikurangi A per E tadi kan 3 kali 2, 6. Maka kita dapatkan untuk D2 yaitu X sama dengan min 2. Sekarang kita gambarkan elipsnya. Kita gambar di atas sini aja yang agak besar tempatnya. Oke. Oke. Sini. Yang pertama yaitu kita taruh dulu pusatnya di 4,-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 1, min 2, min 3, min 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pertama di 4,-1. 1, 2, 3, 4. Min 1-nya di bawah, berarti ini adalah P. Kemudian fokusnya yang pertama di 7,-1. 2, 4, 6, 7,-1 berarti di bawah sini. Kurang ke bawah. Bawah. Ini P, ini fokus pertama. Kemudian fokus kedua 1,-1 di sini. Ini fokus kedua. Kemudian fokus sudah kita masukkan. Kemudian puncaknya 4 plus akar 18 ini sama dengan 8, sekian. Kan akar 16 kan yang paling mendekati akar 18 itu 4. Berarti 4 tambah 4, 8. 8 lebih akar 2 itu kita perkirakan aja. Di sini 7, sini 8. Berarti yang mendekati saja. Ini untuk anggap V1. Kemudian untuk puncak selanjutnya 4 min. Berarti sekitar negatif 0, berapa, nggak sampai 1. Berarti kita hampir samakan itu di sini. Sini kan min 1, sini 1, ini 4, ini 7, ini 8. Kan hanya mendekati, tidak berada tepat pada 8-nya. Oke, ini adalah V2. Kemudian puncak selanjutnya 4, 2, 4, 2-nya di atas sini. Lurus Kak. Ya. Ini T1. Kemudian selanjutnya 4, min 4. Min 1, min 2, min 3, min 4 di sini. Terusnya ini T2. Oke, di situ bisa kita gambarkan dulu untuk elipsnya. Berarti menjadi
nggak tepat. Melengkung. Oke, kurang lebih elipsnya seperti itu. Kemudian garis direktriksnya baru kita gambarkan. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Kemudian garis direktriksnya di sini X sama dengan 10. Sini 8, 9, 10. Ini V1-nya agak dekat sini, ini kan 10. Berarti garis direktriksnya di sini. Ini untuk D1 yaitu X sama dengan 10. Yang selanjutnya yaitu X sama dengan min 2. Ini kan min 1, min 2 nya di sini. Maka kita gambarkan di sini. Oke, cukup. Di situ kita dapatkan D2 dengan X sama dengan min 2. Baik, kurang lebih seperti ini untuk sketsa elipsnya dari puncak direktriks, fokus, dan pusat elips yang diketahui. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk materi elips, mulai dari tadi di awal ada definisi, istilah-istilah juga ada, kemudian langkah-langkah untuk menentukan persamaan umum elips, dan kemudian juga diakhiri dengan latihan soal. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah tulis, mungkin saya nulisnya apa, ngomongnya apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.